Di timnas, kita semua sudah familiar dengan 3 bek di era Sinteyong atau di awal kepemimpinan Patrick Kluivert. Tapi kenyataannya, formasi itu kadang kurang nyetel dengan beberapa pemain dan kerap kesulitan saat melawan tim dengan pressing dan transisi cepat. Jarak antar lini dari timnas sering tidak terkoneksi dengan baik. Namun September nanti, saat Indonesia dijadwalkan menjalani FIFA Matchday kontra Kuwait dan Lebanon. Dan jika kita berandai-andai oleh Romeni masih belum bisa tampil dan pemain diaspora baru belum ada, maka mencoba skema baru tidak ada salahnya. Formasi 4-2-1-3 dengan penempatan pemain yang mungkin kamu rasa aneh, tapi justru inilah keunggulannya. Audero bukan sweeper keeper, tapi dia punya refleksi dan kepercayaan diri tinggi menangani bola udara. Dalam hal ini, dia tidak bisa terlalu dilibatkan dalam build-up serangan, tapi menenangkan 4 bek di belakang dan mengatur jarak antar lini ketika transisi bertahan lewat komandonya dari bawah mistar gawang. Ia harus jadi jaminan aman bagi tim. Di fullback kanan, Sandy Walsh bukan pelari cepat, tapi dia bisa inverted, masuk ke half space. Dia membantu build up dan menjaga shape tetap berimbang saat bola hilang. Di fullback kiri, Calvin Verdong justru kebalikannya, dibutuhkan dalam serangan. Ia harus aktif overlap dan siap memberi umpan silang, true pass, atau shooting langsung. Ini sistem cerdas, bukan simetris, kanan menjaga, kiri menyerang. Di tengah, kita tempatkan Kevin Dix, karena dia bukan sekedar back, dia ball playing defender, progresor dari lini belakang. Sementara Max Hilgers jadi pembaca ruang. Max kurang kuat duel udara, tapi sangat pintar menutup ruang diagonal. Ketika Sandy invert ke tengah, Dix bisa overlap sedikit, dan Hilgers jaga kedalaman. Idenya sederhana, Dix bantu progresi menyerang lewat umpan, Hilgers membaca ruang, dan keduanya saling melengkapi. Dan kita masuk ke lini tengah. Disinilah saat kapten diposisikan. Kenapa Jay Itzes naik ke gelandang? Karena distribusi secara horizontal cukup bagus. Dan dia bukan back cepat. Di posisi ini, dia bisa membantu build up, membagi bola ke sisi kanan dan kiri. Jika Tom Haye alami kebuntuan dan tetap berada di dekat bek tengah, yang menjaga agar sistem ini tetap stabil. Di sebelahnya, Joy Pelupesi jadi tukang jegal. Pressing, dia ambil. Bola lepas, dia sapu. Sistem double pivot ini bukan tentang siapa yang ikut nyerang, tapi siapa yang jaga agar tim gak jebol. Dengan 2 pivot ini, Tom Haye bebas, dan itu penting banget. Indonesia butuh kreator murni. Jawabannya, Tom Haye. Dengan 94% chances created dan 70% ball touches. Dia adalah otak serangan kita. Tapi dia bukan dribbler. Dia mengatur tempo. Dia mengatur arus, bukan menusuk kotak penalti. Dengan 2 pivot di belakangnya, dia bisa konsentrasi menyuplai ketiga penyerang di depan. Ragnar Orotmangun jadi inverted left winger. Artinya, dia tidak selalu memulai serangan di sisi kiri, tapi dia masuk ke tengah, bantu overload, dan jadi kreator dari kiri. Kenapa ini penting? Karena Verdong bisa ambil alih sisi sayap luar. Tanpa kehadiran Ole Romeni, ini menjadi celah besar di penyerang tengah. Dan Patrick Kluivert serta jajarannya bisa mencoba ini. Taruh Marcelino Ferdinand di tengah sebagai false nine, bukan striker target man, tapi striker cerdas yang turun tarik bek lawan, lalu menyusup kembali ke ruang. Kombinasi dengan Ragnar dan Haye bisa sangat mematikan. Dan di kanan, ini mungkin keputusan yang bikin banyak orang kaget. Ricky Kambuaya sebagai right forward. Tapi lihat, dia kuat duel, disiplin pressing, dan punya akurasi umpan tinggi. Dia tidak bisa kita harapkan lebih untuk menusuk seperti Egy ataupun Jakub Sayuri. Tapi dia bisa kontrol kelebaran dan bantu Marcelino dari second line.
Inilah keunikannya. Trio depan ini tidak bisa banyak diharapkan jika mencari peluang dari crossing dan heading, tapi soal kombinasi, pergerakan, dan presisi. Permainan kolektifnya simetris saat bertahan, fleksibel saat menyerang. Sandy dan Itzes bisa invert bantu build up. Verdon naik jauh ke depan. Marcelino sesekali drop. Ragnar rajin cut inside. Tom Haye bebas melakukan true pass atau shooting dari luar kotak penalti. Melawan Kuwait dan Lebanon, sistem ini bisa bongkar blok rendah lewat overload di tengah. Dan di round 4, lawan Irak dan Arab Saudi. Jika timnas berhasil dengan skema ini, kita bisa punya banyak variasi permainan. Saat kehilangan bola shape jadi 4-4-2 bertahan, atau 5-2-1-3, lalu switch cepat. Saat menyerang, kita mampu overload di tengah dan depan. Tapi sistem ini nggak sempurna. Kita nggak punya striker target man, crossing kurang efektif. Jika fullback pasif atau Haye dijaga ketat, serangan bisa mati gaya. Belum lagi dua pivot ini bukan box to box. Transisi defensif bisa lambat kalau lawan main direct dan cepat. Ini adalah opsi bagi timnas Indonesia. Bukan hanya berubah pemosisian pemain, tapi mengubah cara berpikir. Ini sistem yang dibangun dari kekuatan pemain kita sekarang. Di babak keempat nanti, Indonesia tidak lagi bertarung untuk pengalaman. Kita bertarung untuk sejarah. Dan jika formasi ini berjalan sesuai rencana, bukan tak mungkin kita bisa mencuri poin di Timur Tengah. Bukan dengan keajaiban, tapi dengan strategi yang matang. Bukan ideal, tapi realistis. Bukan spektakuler, tapi bisa kompetitif. Dan itulah yang kita butuhkan untuk melangkah ke Piala Dunia.